Radio visual, tonton yang Anda dengar. Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap 3 Desember. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Disabilitas Internasional pada tahun 1992. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas, memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan difabel. Harapannya, seluruh penyandang disabilitas memiliki derajat kesehatan yang optimal, yang mampu menunjang produktivitas dan partisipasi dalam masyarakat dan pembangunan. Yuk. Cak. Yuk. Cak. Yuk. Yuk main ke pasar beli kelapa. Cakep. Ngomong-ngomong kita di sini mau apa? Nah, ini buah belimbing, buah kedondong. Cakep. Main bersama Cak Gemol dong. Siapa Cak Gemol? Oh iya belum ya. Ada lagi. Jalan-jalan main ke mall. Bareng yuk Gino juga dong ngobrol-ngobrol. Ada lagi. Cakep yuk. Masak ayam goreng sampai mateng. Terus? Ngobrol bareng yuk sama bapak-bapak ganteng. Iya, makasih. Itu saya. Pak, bapak berarti lebih dari satu. Bapak, jamak ya. Plural. Oke. Ayo nyopo dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ketemu lagi kita di obrolan budaya RRI Net bersama RRI Jember. Oke, kali ini disiarkan langsung dari RRI Jember. Bareng saya Cak Gemol, Sugemol. Dan saya Yukino, Sugino. Jadi ini Wijayadi Sugino, ya apa toh? Kok siapa ngomong Wijayadi? Oh, tadi ngomong. Enggak. Tata. Iya, yuk. Jadi kita kali ini adalah edisi spesial gitu ya. Karena spesialnya tempat kita ini loh yang baru ini. Aku dekat dengan kipas. Dekat dengan pohon. Jadi kembali ke alam yuk. Oh iya. Sama kembali ke alam sana. Alam yang mana? Alam Badukun. Terus spesial juga. Gimana? Karena tamu kita juga orang-orang yang istimewa. Siapakah dia? Iya, siapakah ini? Mau kita kenalkan satu-satu atau kenalkan dua-dua? Disapa dulu semuanya. Sapa dulu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini dari TK mana? Ngapunten Pak, ini. Aduh, disuruh sama Ranum. Iya. Hati-hati di sabdo. Iya, kita mau kenalkan dulu satu persatu. Jadi dari sebelah mana nih? Sebelahnya Cak Gemol. Ini. Sebelah kiri saya. Ya. Jadi ini untuk pemirsa RRI Net seluruh Indonesia. Jadi sebelah kiri saya ini beliau adalah Ketua Perpenca Jember. Perpenca itu apa? Nanti diserahkan oleh beliau ya, saya lupa soalnya. Ada Pak Muhammad Zainuri Rofi'i SESPD. Assalamualaikum Mbak. Pakai mic dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Cak Zen. Panggilannya Cak Zen. Oke. Cak apa Mbak? Cak aja ya. Ya, kemudian yang di tengah, ini beliau adalah Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Argopuro Jember. Ada Bapak Asrorul Mais ST SPD MPD. Waduh, panjang sekali. Cak Mais. Panggilnya Cak Mais. Mana suaranya Cak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini gelarnya panjang sama kayak Yugino. Yugino SHM MCK. Iya. MCK-nya itu sih enggak enak. Loh, Master of tak tungakno kalau ya. Kenalan satunya belum? Aku juga ya. Iya. Yang di sebelahku ini sebenarnya sudah kenal, jadi biar sudah kenal. Yang dalam IG-nya selalu tersenyum dan tertawa. Biar tidak kelihatan muda. Pak Eko Puji Purwanto SE, beliau ini Dewan Penasehat Perpenca Jember. Mantap. Jadi lek butuh nasehat, datang ke situ Cak. Wah, kalau butuh ini keuangan. Dinasehati ya. Kerja sing genang. Beliau panggilannya apa? Cak Anto. Cak Anto. Pokok cak-cakan saiki wis. Oke, jadi pemirsa kita akan membahas
tentang suatu hal yang istimewa yang juga tidak jauh-jauh dari dari hari-hari kita nih di bulan Desember ada apa itu? Ada hari apa? Salah satunya itu ada Hari Disabilitas Internasional. Bukan hari Ibu ya? Aku iki wis semangat. Jadi ibarat ritme ya. Iya, Wis iya, munggah iya. ngene mak munggah ngene ya Oke. apa. Jadi Ya. Desember itu bertepatan dengan Hari Ibu. Ya. Dan saya salah satu ibu yang ada di sini. Akan bahas tentang ini ya, Hari Disabilitas Internasional. Oke, yuk saya bangun lagi ritmenya, silakan. Dik 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 dik. Hari Disabilitas Internasional. Ya. Silakan Jadi saya lagi ya. Oke. Nah, jadi Hari Disabilitas Internasional ini tentunya sudah dirayakan setiap tahunnya. Bahkan di Jember pun kemarin sudah sempat kemarin ya. Kalau yang tahun lalu saya masih belum melihat karena memang kita pas dengan pandemi. Tapi tahun-tahun sebelumnya sampai dirayakan sedemikian rupa di alun-alun Kota Jember. HDI ya. Ya. Hari Disabilitas Disabilitas Internasional. Motor berarti ya HDI. Iya itu deh. Gak tahu ya. Tahu. Gak tahu. Pura-pura Oke. gak tahu. Kita mau tanya ke siapa dulu nih yuk yang akan kita tanyain. Sebelum ke itu, ke perpencah dulu. Oh, boleh, Soalnya boleh. perpencahnya Jember itu ya pendengar dan Iya, penonton, berbeda dengan perpencah yang lain. Perpencah itu kan persatuan penyandang cacat. Kalau Jember beda. Cak Zen, jawab Cak. Aku pertanyaan nih Mbak, nggak mau menjelaskan. Ya silakan. Perpencah itu berdiri pada 9 Juli 2003. Nah, saat itu yang kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 yang berbunyi cacat ya. Jadi kita masih menggunakan nama cacat karena yang dipakai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014. Ya, ketika sekarang ini undang-undangnya sudah Nomor 8 2016 berbunyi penyandang disabilitas, kita sepakat akronimnya tetap perpencah, cuma kepanjangannya kita rubah. Jadi lebih panjang lagi. Persatuan Penyandang Disabilitas dan Sentra Advokasi. Jadi tetap perpencah, cuma kita rubah jadi Persatuan Penyandang Disabilitas. Oh, Persatuan Penyandang Dan Disabilitas. advokasi. Dan advokasi. Center Advokasi begitu. Oh, Center Advokasi. Oh, perpencahnya itu ya, Ca belakang. Oke, itu atas dasar apa? Kenapa? Apa mungkin ada kata yang mungkin kurang pas? Karena kalau ngomong perpencah itu teman-teman sudah familiar gitu ya. Oke, siap. Teman-teman nggak ingin apa semangat dan lainnya hilang ya, karena kata-kata itu gitu ya. Oke, tapi ini sedikit menarik. Saya ingin mengulik sedikit ini ya, Yugino. Ini butuh waktu berapa lama akhirnya bisa merubah ini ketika di Senayan sana? Ya kan gini, ya kan banyak keluhan gitu loh. Kok masih menggunakan nama cacat gitu. Akhirnya kita sedangkan teman-teman itu sudah terbiasa dengan perpencah, itu sudah terbiasa. Jadi kalau kita menggunakan misalnya pakai nama PPD atau apa gitu kan tambah bingung, asing gitu ya. Jadi iya. gimana? Akhirnya kita diskusi, akhirnya kita sepakati gitu. Oke, mantap. Jadi gitu yuk. Iya. Coba ditambahkan dari senternya. Yang tengah Cak Mais. Ya, Cak Mais, kalau Cak Mais gimana nih? Memang apa ya? Kurang dekat Cak. Disabilitas itu kan memiliki dinamika makna ya. Jadi mulai dari dulu ada sebelum cacat itu disebut hendaya. Bahkan kalau di desa itu sebutan cacat atau disabilitas itu beragam. Ada yang cekot, ada yang kecer, ada yang macam-macam lah, sebutan-sebutan itu banyak. Dan itu biasa gitu ya. Nah, sebenarnya itu istilah terminologi saja. Jadi kebetulan sesuai dengan WHO itu menggunakan istilah people with disability. Sebenarnya juga istilah disabilitas itu juga mendapatkan pertentangan dari kalangan kita juga ya, karena disability itu kan gabungan dari dua kata dis dan ability. Ya. Tidak seolah-olah kan tidak memiliki kemampuan. Nah, sehingga kita sebenarnya lebih senang terminologi itu difabel, different ability. Jadi punya kemampuan beda. Memiliki kemampuan hanya berbeda cara melakukannya. Jadi itu terminologi yang tepat. Namun kita sudah mengikuti apa yang sudah ditetapkan di PBB dan sudah diundang-undangkan melalui Undang-Undang 8 Nomor 2016. Sehingga istilahnya berpencah mau tidak mau istilah cacat berubah menjadi CA-nya itu Center Advokasi. Karena memang bagi teman-teman ini perpencah ini harga mati.
Jadi tidak bisa dirubah namanya apapun karena sudah Selamatan Jenang Abang, Jenang Putih dan sebagainya. Bisa diganggu gugat. Pakai jenang juga ya? Iya betul. Di Papua pakai apa? Oke, jadi gitu ya. Jadi perjuangannya emang luar biasa ya, karena emang meskipun sudah terbiasa lah dengan istilah di masyarakat, tapi barangkali ketika dari pemerintah ini memberikan suatu istilah yang lebih baik, kenapa enggak gitu kan gitu ya. Oke, agar memang motivasi itu paling penting untuk Cuman sementara siapapun. ini ada di Jember itu ya. Kalau teman-teman yang lain apa mempergunakan akronim yang sama? Oh ya, Apakah, jadi gini, itu? kita itu organisasi disabilitas di Indonesia itu ada beragam ya. Ada yang organisasi secara umum yang itu menaungi semua jenis disabilitas. Ada yang memang fokus pada jenis-jenis disabilitas tertentu, misalnya kayak Pertuni, itu Persatuan Tunanetra Indonesia, dia menaungi khusus tunanetra saja. Di kita sebenarnya karena kita juga sudah ber-SK Kemenkumham, sehingga secara ini kita juga menjadi organisasi yang levelnya sudah nasional sebenarnya. Berarti Perpenca ini memang fokus kepada semua isu disabilitas. Bahkan disabilitas yang tidak ada selama ini organisasinya, seperti kayak Persatuan Orang Tua Disabilitas, Persatuan Autis, itu kan masih belum banyak terbentuk, termasuk orang-orang yang mungkin veteran atau yang mungkin disabilitas karena penyebab kecelakaan dan sebagainya, kita juga menaungi itu. Seperti itu. Oke. Kalau di Jember sendiri itu sebenarnya gerakannya mulai tahun berapa ini bisa? Saya geser ke Cak Anto dulu. Iya, sudah pegang mic tadi ya. Kalau kenalnya, kalau aku pribadi Cak Gemol, itu tahunnya kisaran tahun piro ya Cak yo, 2008 ya. Oh, baru lahir berarti ya waktu itu ya? Iya, ketemunya dengan beliau-beliau itu loh, 2008 nggak salah. Oh, 2008. Kisaran itu, aku sih 6 waktu itu lah. Masih muda maksudnya. Terjemahkan saat aku bicara bahasa Jawa, itu terjemahkan ngono. Saya menangkapnya baru lahir. Oh, begitu. Iya. Cak Anto. Tanya apa? Aku enaknya metu saiki apa engko? Itu ada pintu di sebelah, tinggal buka. Gerakan teman-teman yang di Jember itu loh, mulai tahun berapa? Kalau kita ketemunya kisaran 2008. Padahal udah dijawab padahal dia. Iya. Sebenarnya mulai tahun berapa? Gini. Jadi Itu juga enggak apa. Satu-satu lah kalau begitu. langsung tak balas. Jadi teman-teman disabilitas Jember itu pergerakannya sebenarnya udah lama sekali, bahkan sebelum Perpenca. Ya, mereka sudah punya semangat untuk bergerak itu sudah sangat lama, tapi mungkin belum terorganisir atau terkoordinir secara formal. Ya, jadi sepenangkap saya dari informasi yang saya dengar dari teman-teman senior, saya anggap senior beliau karena saya anggap dia sudah lebih dulu bergerak sebenarnya. Itu tahun 96 mereka sudah ada ya? ada perkumpulan Dengan nama-nama berbeda-beda ya. Tidak bernama, jadi mereka kalau ditanya apa? Sekitar kumpul. Iya, paguyuban begitu ya. Arisan, Ada arisan kalau dari informasi mereka, arisan ini sebenarnya masih baru-baru aja, hampir dekat-dekat dengan ada terbentuknya Perpenca gitu ya. Jadi sebelumnya itu sudah ada perkumpulan-perkumpulan yang sebenarnya mereka juga memikirkan bagaimana memberdayakan sesama, diri sendiri dan sesama ya. Nah, sementara itu kemudian setelah berjalannya waktu mungkin ya, terus teman-teman itu kemudian semakin banyak teman-temannya dengan latar belakang pengetahuan, kemampuan dan lain sebagainya. Akhirnya pada tahun 2003 itu kita sepakati untuk kita beri nama, untuk kita legalkan, kita buat organisasi dengan nama Perpenca yang tadi sudah dijelaskan oleh Cak Jen ya. Itu 9 Juli 2003 itu adalah momentum kita pergerakan disabilitas Jember saat itu ya. Dan kita pun sebenarnya tidak menyadari bahwa ternyata pergerakan di Jember itu menjadi sorotan teman-teman komunitas di tempat luar lain, Jember, di tempat betul. lain, ya. Iya. Jadi itu tanpa kita sadari, karena memang kita tidak ada motivasi atau tujuan khusus
bahwa kita akan menjadi ujung atau menjadi contoh gitu ya. Enggak, ya kita bergerak apa adanya aja sesuai hati nurani kita. Tapi ternyata alhamdulillah, kita anggap alhamdulillah, kita syukuri sekali itu melebar ke teman-teman di wilayah di sekitar Jember sampai nasional gitu ya. Seperti halnya pada saat kita mencoba untuk berdialog dengan lembaga legislatif di Jember, itu yang awalnya kita rencanakan hanya untuk berdialog saja, tetapi kemudian atas dukungan teman-teman media, ya lagi-lagi saya sangat bersyukur juga bisa dihubungkan dengan teman-teman media, dan itu kami menganggap bahwa salah satu backing kita adalah media, karena itu yang mempublikasikan gerakan kita, mensosialisasikan gerakan kita, dan menciptakan image bahwa disabilitas itu kuat, gitu ya. Karena image itu ternyata penting ya, image itu pencitraan ya, ya. Entah itu. Kayak Cak Gemol itu lah, Cak. Kan biasa jaga image. Oh ya, saya saya jaga sadar berat badan. Omongan saya membuat yang lain tertegun. Ini kan kita nggak jadi obrol-obrol ya. Jadi seperti seminar ini. Betul. Ayo yang lain aja dah. Itu tadi cerita tentang apa? Awal munculnya Perpencak berdasarkan cerita dari senior. Lali aku, Cak. Tadi kan minta dipanggil Dek. Dek Anto. Iya. Dari senior berarti saya junior ya. Iya. Baik, kita ingin bahas lebih jauh ini ya, karena kita masih penasaran nih Yogino dan juga pemirsa dan juga semuanya di sini ya. Ini kan setiap orang pasti mempunyai keterbatasan masing-masing ya, siapapun itu. Nah kemudian bagaimana dengan keterbatasan yang beliau-beliau punya ini akhirnya bisa sampai ke posisi seperti ini. Ada yang Cak Zen ini jadi guru, kemudian Cak Maiz ini waduh, menurut saya Pak wakil rektor ya. Cak Zen aja kali. Iya. Aja Cak Zen ini yang wakil gubernur ya. Luar biasa nih. Kita pengen tahu tapi selepas yang berikut ini silakan. Beliau merupakan penyandang tunadaksa yang keberadaannya sangat menginspirasi bagi penyandang difabel lainnya di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Beliau yang mempunyai usaha di bidang salon kecantikan tersebut telah berhasil dalam membangun dan mengembangkan perekonomiannya secara mandiri. Hingga kini, beliau juga telah membuka lapangan pekerjaan baru dan juga turut aktif merangkul para difabel lainnya untuk bergabung dengan komunitas seperti Perpencak. Selain itu, beliau juga mendorong para difabel untuk mengikuti program pelatihan kerja kecantikan yang bekerja sama dengan BLK. Tentu dengan harapan agar mereka mempunyai kemandirian ekonomi seperti dirinya. Dengan kemandirian yang ia miliki, serta semangat yang terus membara dalam diri, senantiasa mendorongnya untuk terus menginspirasi penyandang difabel lainnya untuk terus semangat dalam menggali potensi diri. Di tengah keterbatasan, bukan berarti tidak mempunyai kemandirian. Beliau merupakan wirausaha yang berasal dari Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Beliau merupakan seorang tunadaksa yang menjadi penggiat dispreneur atau disabilitas trainer dan pendiri kedai Padma, yakni warung makan yang menjual mie, nasi goreng, dan sebagainya, yang lokasinya tepat di depan gedung DPRD Jember. Beliau bersama penggiat dispreneur lainnya membangun kemandirian ekonomi dengan menciptakan produk-produk unggulan seperti kopi. Kalau untuk mutu kita bisa jamin, soalnya dari kopi KUB Arum Sumo ini ya, kan semua punya merek ya. Sekarang mahasiswa berapa itu kan juga punya merek masing-masing kopi. Nah, untuk berapa kan Diskafi ini.
Nah itu ada yang sudah diekspor itu dari kopi KUGM Jepang. Ya cuma itu nanti kan tinggal pengolahannya. Pelatihan pengembangan produk juga dilakukan untuk mengasah skill membangun bisnis para penyandang difabel. Bapak Muaral dan Ibu Sugianti. Mereka merupakan penyandang tunadaksa yang mampu mandiri secara ekonomi. Bapak Muaral dan Ibu Sugianti menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai penjahit. Usaha jahit yang telah dirintis sejak tahun 2013 tersebut telah menerima beragam pesanan, mulai dari pakaian perorangan, seragam pengajian, hingga seragam sekolah. Keterlibatan organisasi perpencah atau Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi dalam mempromosikan usaha jahit ini juga berdampak positif bagi mereka. Dengan begitu, usaha jahit mereka lebih dikenal luas dan mendapatkan banyak pesanan dari berbagai daerah di Kabupaten Jember, bahkan sampai ke Pulau Bali. Perpencah punya segalanya untuk memasarkan apapun lah. Semua yang diusahakan teman-teman itu ada pemasarannya. Dengan mengandalkan modal pribadi serta skill menjahit yang mereka miliki, Bapak Muaral dan Ibu Sugianti hingga kini terus berusaha bertahan dan tidak patah semangat untuk terus mandiri dalam perekonomiannya. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Lah, pemirsa RRI Net, itu baru beberapa dari sekian banyak kiprah teman-teman di Jember. Betul begitu? Monggo Cak dijawab Cak. Cak siapa? Yang mana ini? dulu Caknya ada 3. Saya juga Cak. Cak. Ada ini. 3. Cak. Tapi emang ini ya, kalau kiprahnya seperti itu, saya yakin banyak sekali saudara kita yang juga sedang berjuang gitu ya, sedang berjuang dan bahkan sekarang sudah benar-benar sudah oke gitu ya di posisinya masing-masing. Tuh. Jadi Cak Anto mau jawab kayaknya. Silakan ya, udah siap-siap. Oke. Cak lucu deh kok. Camais dulu. Camais dulu, silakan Camais. Nah ini ntar ya, sebelum ke Camais ya. Jadi posisinya Camais ini adalah saat ini menjabat sebagai seorang wakil rektor. Nah, penasehat juga otomatis. Nah ini bagaimana kiprahnya? Saya yakin sekali pasti jalan itu tidak mulus, pasti juga ada jalan terjal. Nah mungkin bisa diceritakan jalan terjal seperti apa dan juga bagaimana sih cara mengatasinya seperti ini. Karena kita yakin juga ini yang nonton juga pasti banyak gitu ya. Dan juga pasti oh seperti ini toh. Bagaimana cara kita menghadapinya? Silakan Camais. Iya, jadi kenapa moto di kita ya, di Perpencah itu berikan kesempatan kami akan buktikan. Jadi moto itu kan tagline kita bahwa realita yang ada di dunia disabilitas itu adalah kurangnya sistem sosial kita. Itu memberikan kesempatan pada teman-teman disabilitas untuk membuktikan kiprahnya, membuktikan kemampuannya, membuktikan kebisaannya. Sehingga kalau kesempatannya tidak diberikan, bagaimana mau membuktikan? Nah, pertama itu yang sering muncul. Yang kedua adalah stigma yang masih melekat di masyarakat bahwa disabilitas itu identik dengan kondisi yang lemah, identik dengan apapun. Bahkan kalau seandainya pun disabilitas itu dipuji, itu ada tapinya. Iya. Ada meskipunnya. Betul, dan selalu betul. Dan jadi ada buntutnya. Betul, dan naskah ini sering didengung-dengungkan. Wah, meskipun dengan segala keterbatasan, meskipunnya itu yang tidak enak. Dia ganteng tapi tidak punya kaki dan sebagainya. Lah ini yang kayak gitu-gitu inilah stigma di masyarakat. Ganteng berarti. Tidak, saya ngomong dia bukan saya. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu tantangan terbesar kita sehingga mau tidak mau ibarat lomba lari ya. Lomba lari di dunia nyata, lari dalam kehidupan. Kita itu startnya sudah tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Kita startnya agak mundur karena stigma dan sebagainya tadi. Sehingga untuk meraih sesuatu, effort kita, upaya kita itu lebih keras lagi, lebih berat lagi. Sehingga memang suatu keberhasilan yang dicapai, apapun itu keberhasilan apapun yang dicapai oleh
teman-teman disabilitas itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Meskipun tidak untuk dipuji yang berlebihan juga. Wah, itu ya hebat luar biasa ya. Meskipun tetap Oh ya, meskipun sebenarnya lagi. kata-kata yang simpel tapi maknanya ini ya. Maknanya menusuk itu. Betul. Makna negatif. Nek Jawa itu ya, wong Jawa ngomong geli. Ini sebenarnya mau muji apa mau menghina sih? Gitu. Monggo Cak Anto. Bisa ditambahkan. Ya. Memang seperti itu yang terjadi secara wajar ya. Itu walaupun berapa sebenarnya tidak wajar, tapi itu yang sudah lazim, maksud saya lazim ya. Sudah menjadi sebuah kelaziman di masyarakat kita seperti itu. Jadi hal itu yang terbentuk tanpa disadari. Ya, makanya kemudian kita berkumpul bersama-sama, bergerak bersama-sama ya dalam rangka supaya kita bisa membuktikan ya. Karena kita mendorong untuk diberikan kesempatan itu juga tidak mudah. Ketidakpercayaan masyarakat secara umum kepada kelompok disabilitas itu sangat besar. Jadi sangat tidak percaya itu. Kenapa? Karena lebih dominan penilaiannya bahwa disabilitas itu ketergantungannya tinggi, ya ketidakmampuannya, bukan berbeda kemampuan lagi, sudah tidak mampu. Jadi disabil itu makanya kemudian menjadi istilah secara internasional mungkin ya, disabilitas tidak mampu. Tapi sering diurus oleh masyarakat di kelurahan surat keterangan tidak mampu. Jadi surat keterangan disabilitas ya. Iya ya. Aku baru kepikir hari ini. Enggak juga lah kayak gitu. Harusnya ngono. Iya. SKTM diganti menjadi surat keterangan tidak miskin. Jadi itu yang kemudian saya katakan kiprah perpenca ya secara organisasi di masyarakat adalah seperti itu tujuannya. Perannya di masyarakat adalah ingin. Kenapa ya teman-teman ini berat sekali kalau bergerak sendiri-sendiri. Bukan hanya teman-teman, saya secara individu ketika saya berusaha memperjuangkan diri saya sendiri ini berat memang. Tapi ketika kita bisa bersama-sama, masing-masing dari kita berperan sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka akan terlihat secara keseluruhan seolah-olah gitu, saling melengkapi bahwa disabilitas ini seperti ini. Gini aja, contoh yang terdekat itu mungkin ketika seseorang terdekat loh aku. Oh ya, ketika masyarakat melihat Pak Maiz gitu ya, dengan dari sisi kesuksesannya, kan dari sisi walaupun ganteng tapi tidak sadit gitu ya. Tapi dari sisi kesuksesannya akan tercipta citra baru bahwa disabilitas Jember seperti beliau. Ya, salah satunya adalah hal yang seperti itu. Makanya perlunya berorganisasi adalah hal-hal yang seperti itu. Tapi ya tetap saja kita tetap butuh mitra yang salah satunya adalah media. Dan salah satunya adalah RRI gitu ya. Kita. Nah, yuk. Tapi ngomong tentang itu ya, tadi menyambung dari Cak Anto gitu ya. Jadi menyambung memang peran organisasi. Dan juga salah satunya adalah Perpenca. Nah, kita juga pengen tahu nih sebenarnya programnya dari Perpenca yang saat ini, apalagi sekarang udah memasuki Hari Disabilitas Internasional gitu ya. Hari Disabilitas Internasional, belum makan siang ya. Nah ini bagaimanakah program dari Perpenca gitu, agar bisa berdampingan dengan masyarakat secara dalam tanda kutip ya, masyarakat sudah nggak memandang dengan stigma seperti itu gitu loh. Meskipun masih ada kan? Masih ada. Nah, masih banyak. Banyak malah bukan masih ada ya. Sampai bingung. Jadi tadi kalau Cak Maiz, Cak Anto menyampaikan masyarakat itu lebih ke simpati sih an, empati dorong ya. Betul begitu ya? Iya. Oke, gimana? Cak Jen. Jadi kalau kita sering mengibaratkan bahwa fokus kita itu permasalahan dasar disabilitas itu ada 3 ya. Kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Jadi kesehatan, pekerjaan, pendidikan. Jadi kalau misalnya kesehatannya, bagaimana teman-teman disabilitas itu bisa mempunyai jaminan kesehatan semua, punya BPJS semua. Sampai hari ini itu belum semua punya jaminan kesehatan. Jadi biasanya yang mengeluh ke saya itu bagaimana
mereka itu bisa dapat BPJS, PBI yang dari pemerintah itu Mas. Iya. Nah itu kadang-kadang kan kalau misalnya mereka kalau lewat komunitas ya itu tadi kita biasanya dipermudah, kita ada prioritas begitu. Kemudian kalau di bidang pendidikan, nah, jadi hari ini kita kerjasama dengan Rumpun Aksara. Jadi mungkin teman-teman yang dulu putus sekolah gitu, atau mungkin waktu sekolah dibully dengan temannya sehingga dia tidak teruskan atau dia tidak mau sekolah. Kemudian saat ini ketika ada beasiswa kuliah atau mungkin apa sehingga mereka pengen kuliah, kita fasilitasi dengan Rumpun Aksara ada pendidikan kejar paket A, B, C, ya. Kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Harapannya dengan SDM yang baik, harapannya kesejahteraannya juga baik ya. Ya itu kan memang kemudian yang ketiga adalah pekerjaannya. Mungkin teman-teman yang selama ini bingung pekerjaan, mungkin bingung tidak punya skill apa ya, kita adakan pelatihan. Pelatihan itu biasanya bisa lewat BLK, bisa lewat dinas sosial, bisa lewat dinas tenaga kerja, bisa Disperindak lah itu Perpencah memfasilitasi hal itu gitu ya. Gitu. Jadi, ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, 3 hal yang disebutkan Cak Jen tadi bukan hanya kebutuhan teman-teman disabilitas, non disabilitas juga. Ayo Cak, diakoni Cak. Betul, sama sih. Iya kan. Jadi kebutuhan bersama itu sebenarnya. Apa, ya, mungkin saya nambah sedikit. Ya, silakan Jadi kita selain itu juga punya program-program yang sifatnya program sosial ya. Jadi ini juga bertujuan kita merubah mindset masyarakat. Jadi disabilitas itu tidak hanya menjadi objek yang dibantu, tapi juga objek yang membantu. Jadi kita di beberapa bencana alam seperti Lombok, Lumajang, Panti, Gunung Semeru dan sebagainya, kita juga mengadakan penggalangan dana untuk membantu. Bagi-bagi takjil buka bersama kita juga melakukan. Sehingga mindsetnya berarti difabel itu tidak hanya yang menerima bantuan saja, dia juga bisa kok sebagai subjek yang melakukan itu. Sehingga itu sedikit demi sedikit harapan kita merubah mindset masyarakat. Jadi nggak sebagai objek tapi sebagai subjek yang melakukan. Betul. Waduh, jadi ini perannya luar biasa. Sekali lagi memang peran organisasi ini sangat penting sekali. Tapi ngomong-ngomong, apakah masih ada nih mungkin dari saudara yang mungkin mohon maaf disabilitas nih, apakah masih belum ada yang tersentuh oleh perpencah gitu dan sebagainya? Saya belum bergabung maksudnya. Iya, belum bergabung gitu. Banyak sekali ya. Jadi sampai hari ini kita ini sebetulnya sudah hampir 31 kecamatan kita punya perwakilan kecamatan, namanya koordinator kecamatan atau kita singkat Korcam ya. Iya. Di tiap Korcam itu mereka membentuk namanya koordinator desa atau Kordes. Jadi kalau kita sebetulnya kalau mau nyalon itu misalnya teman-teman ada yang mau nyalek gitu mungkin bisa jadi, karena ini terstruktur sekali sampai di bawah dan mereka semua tidak ada biayanya, maksudnya mereka ada relawan gitu ya, tidak ada bayarannya gitu. Jadi itu tujuannya adalah untuk mewadahi lah gitu ya. Mewadahi dan menjaring teman-teman yang belum tersentuh oleh fasilitas dari pemerintah ya, program-program dari pemerintah. Jadi itu ya, saya pikir masih banyak ya, karena memang kita ini kan sifatnya relawan, jadi kita tidak dibayar, sehingga gerakan kita juga karena kesadaran teman-teman. Jadi ya mungkin yang tidak terjangkau oleh teman-teman mungkin ya akhirnya tidak terjangkau itu enggak punya hobi untuk berorganisasi. Ngono ya. Dia cantik ya? Tidak selalu. Ini. Gimana aku boleh dibantah. Dari teman-teman itu kan beberapa mungkin karena wilayah rumahnya, mungkin pedesaan atau dari kehidupan ekonominya tidak memungkinkan untuk memiliki alat komunikasi, sehingga tidak bisa terhubung dengan kita. Makanya sebenarnya perjuangan kita untuk disabilitas bukan untuk anggota perpencah, tapi untuk memperjuangkan disabilitas secara keseluruhan, secara nasional bahkan. Oke, mantap.
Baik, yuk. Nah, ini kita akan tanya-tanya lagi sama beliau-beliaunya. Ada beberapa yang belum kita gali. Betul. Tapi galinya nggak lama, nggak dalam-dalam juga. Karena waktunya terbatas cuma 1 jam ya. Ngomong bertiga ini ibaratnya kayak ngomong ke ronda. Ngeronda cuma dibatasi waktu. Ronda kan kayak malam. Itu cek kurangi. Iya, kurang banget ya. Dan kita akan langsung mengikuti video yang berikut ini. Silakan. Kebanyakan kan kalau orang cacat itu kalau belum mengenal dunia luar itu omongannya tinggi, Mbak. Iya. Kalau saya sendiri kan mengalami ya. Itu omongannya tinggi. Tapi kalau sudah kenal dengan dunia luar, biasanya mereka itu sadar. Kalau mereka atau saya itu adalah memang golongan orang yang minoritas gitu. Kalau nggak mau usaha sendiri, nggak bisa. Gitu. Kalau yang lainnya selain ikut di pelatihan di BLK, ya memang belajar sendiri. Ada yang otodidak dan juga ada yang sering sharing-sharing di HP. Kalau kami kan ada grupnya teknisi khusus HP sama elektronik itu ada sendiri. Kalau perpencah itu selalu Mbak, di grup itu memotivasi lah, selalu mencari lah, ayo di golonganmu mana yang belum kerja, mana yang mungkin butuh keterampilan gitu, itu selalu memberi. Cuma kita ya namanya berusaha lah, ada yang mau ya ada yang enggak. Sewaktu-waktu itu kan fungsinya apa? Ada pertemuan kayak sering adanya kegiatan dari Diskop, dari pemerintah itu mereka membutuhkan beberapa anak yang menjahit, beberapa anak yang ini bisa kerajinan yang lain atau itu nanti diambilkan dari sana. Nah, cuman ya itu kembali lagi sumber dayanya itu yang dibutuhkan hanya beberapa, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Jadi misalkan 100 yang dibutuhkan paling tidak cuma 5 yang diambil dari kami. Ya memang harapan kami itu inginnya kesetaraan dan inklusi itu bukan hanya sekedar teori, namun prakteknya itu juga harus dinyatakan. Ya kami dari komunitas disabilitas Jember pada umumnya, pendidikan kami juga banyak kok yang ibaratnya sudah setara dan masuklah kriteria kayak disamakan dengan SMA. Nah, di sini juga untuk di sektor perekonomian yang selama ini menjadi kendala, kami dari permodalan juga, terus dari kegiatan-kegiatan lain kami kurang support dari pemerintahan. Dalam arti kita dari segi akses untuk masuk ke perkantoran pun juga dari kami sekarang malah agak terhambat. Dalam artian kursi roda susah masuk, kalau pakai tongkat licin, keramiknya bagus, sedangkan kami yang pakai tongkat pakai keramik yang bagus kan licin, kan jatuh. Nah, akses kami itulah yang kurang diperhatikan juga, dan kurangnya lapangan pekerjaan untuk kami ini dari kaum disabilitas pada khususnya, agar kami bisa memiliki keterampilan. Berilah kami ruang, karena moto kami dari Perpenca ini, beri kami kesempatan, kami akan buktikan. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Beli jajan, dimasukkan ke tas. Cakep, baru ngarang nggak ya? Ayo berjuang bersama disabilitas. Saya tas nemu gimana Cak? Gara-gara cedek karo cantok lho. Beli kertas di Arab Saudi. Gak ada, gak jualan di sana. Kadon. Oke, yuk kita masih bersama teman-teman kita di sini, saudara kita dari Perpenca. Ada Dewan Penasihat juga, Dewan Pembina. Oh, ada Dewan Pembina, bukan partai ya. Dan kita sudah di segmen terakhir ini ya. Iya. Ada yang belum kita obrolkan ini, budaya inklusi masyarakat kita. Penting kan? Ya, ini penting. Kalau menurut saya sih penting agar semua teredukasi gitu ya, semua sama gitu. Dan terutama tadi disampaikan oleh ketiga tamu-tamu istimewa kita bahwa ternyata untuk merubah mindset masyarakat yang sudah terlanjur seperti ini itu butuh perjuangan sampai darah penghabisan ya.
Tetes darah penghabisan. Cak Mais. Betul. Jadi apa enggak jadi? Belum. Oh, jadi. Saya tertarik sekali dengan topik perbincangan kita ya. Kita mengulik masyarakat madani. Ya. Ini istilah masyarakat madani ini kan pertama kali dipopulerkan oleh Pak Habibie waktu itu. Waktu beliau jadi presiden. Jadi yang intinya waktu itu menggambarkan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu adalah masyarakat perkotaan yang cara berpikirnya sudah maju. Nah, namanya cara berpikir maju sehingga semua pola pikir primitif, pola pikir lama itu harus dibuang. Nah, kita bangsa Indonesia ini kan memiliki falsafah yang sangat-sangat kita hargai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya di mana suatu kebinekaan, suatu keragaman itu sesuatu yang indah. Bahkan kalau dalam agama itu rahmat. Jadi sehingga harusnya itu sudah ada tertanam dalam diri setiap kita bahwa keberagaman itu justru memperkaya. Dan itu memang terbukti ya, kita bayangkan 5 jari kita aja kalau panjangnya sama juga tidak lucu kan gitu ya. Makanya dibuat panjangnya juga tidak sama biar kita menyadari bahwa ketidaksamaan itu justru menjadi keindahan. Nah, kita dengan sebenarnya konteks masyarakat inklusi itu bukan hanya tentang isu disabilitas non disabilitas saja, tapi bagaimana pluralisme keberagaman apapun itu, baik kondisi ekonomi, agama, budaya dan sebagainya itu melebur menjadi satu bersimfoni seperti itu. Kita bayangkan ada orkes musiknya ecek-ecek terus kan enggak lucu ya, enggak ada gitar, musik apa ecek-ecek? Iya, hanya ecek-ecek aja itu. Padahal ada basitul ya. Nah, sehingga enggak ada harmoni di sana. Itulah indahnya, dan saya yakin kita perlahan-lahan akan menjadi the real social inclusion. Harapannya kan itu. Jadi bagaimana agar, jadi kenapa juga nafasnya ada perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 97 ke Undang-Undang 8 2016, nafasnya adalah dari yang kita dianggap punya permasalahan medis menjadi pendekatannya adalah sosial. Bagaimana kita diterima, diperlakukan sama, sehingga kalau ada sesuatu yang salah bukan kita tapi sistemnya yang salah. Ini saya contohkan beberapa aturan di Australia gitu ya. Australia itu dulu ketika mereka menyatakan suatu negara inklusi, jika suatu gedung tidak bisa diakses oleh pengguna kursi roda misalnya, maka yang disabilitas bukan orangnya tapi gedungnya. Maka gedungnya yang harus dibenahi. Jadi mindset ini yang harus kita benahi bersama itu. Wow. Itu di Australia itu ya? Insya Allah di kita akan. Amin, diamin ya, diamin bareng-bareng amin. Ya, minimal akan itu kan berarti ada niat. Ya, kita hargai niatnya dulu lah. Ya. Waduh. Saya merasa tek gitu. Aduh, oh iya ya. Di mana kantor kita? Oke. Coba jagongan sedino sewengi. Tek kayak bolak-balik. Kok boleh-boleh gini. Tuh Maes. Iya. Oke, tapi ngomong ini ya, memang insya Allah kita apakah yakin gitu ya bahwa masyarakat madani akan terwujudkan ini hal semacam ini? Oh enggak Pak, ini Pak Zen. Saya yakin ya, soalnya gini, saya membandingkan dengan ketika Perpenca berdiri dan sehari ini gitu loh. Jadi kalau kita ngobrol itu dulu 2003 itu ngobrol, misalnya kita lagi ngobrol di mana gitu. Tiba-tiba ada orang ngasih uang kita gitu, 1.000, 10.000. Jadi bayangkan, jadi bayangno, wong jagongan moro-moro diparani ngono, ya apa? Stigma masyarakat 2003 dan hari ini sudah jauh berbeda gitu. Hari ini orang sudah bukan melihat disabilitas itu sebagai orang yang harus dikasihani, sebagai orang yang selalu perlu dibantu. Nah, itu sudah pandangannya hari ini sudah berbeda. Jadi pandangannya sudah mulai itu tadi sosial. Jadi disabilitas itu adalah sama, makhluk yang sama, dia butuh hak dan kewajiban yang sama. Jadi harus cara perlakuannya sama dengan yang lain. Nah, misalnya ada sesuatu yang mungkin perlu kurang sempurna ya perlu disempurnakan. Bahkan kalau kita ngomong ya, andaikan semua kebutuhan disabilitas ini terpenuhi, mungkin kita bukan disabilitas lagi gitu ya. Misalnya 2% itu terpenuhi, jadi teman-teman itu semua bisa bekerja di kantor publik gitu ya. Terus kemudian tuh aturan misalnya jaminan kesehatan semua dapat. Nah, terus berarti kan disabilitas dan tidak kan tidak ada masalah gitu ya.
Ya itu harapan kita mungkin 10-20 tahun lagi sudah seperti itu mungkin. 10 sampai 20 tahun lagi. Cantok, itu PR ya. PR. Kalau menurut Cantok sih. Belum sebelum Cantok. Nanti ngomong-ngomong sempat sampai ini ya. Sampai tahun 2003 itu awalnya memang gara-gara stigma. Bahkan orang cangkruk antok jagongan kumpul sampai dikasih duit. Bayangkan. Diterima. Karena mungkin sedikit tadi. Sekarang gantian kita yang ngasih duit. Wah, mantap lah, luar biasa. Oke, gimana? Berapa, Pak? Gimana kalau Cantok? Yang penting masih sering. Berapa? Yang penting sering walaupun nggak banyak. Jadi budaya inklusi ya, kita kan ngobrol soal budaya inklusi itu, kalau saya memaknainya budaya keragaman, budaya pluralisme kan gitu ya. Ini sebenarnya juga butuh dukungan yang sangat kuat dari pemerintah. Kalau saya amati dari sistem pendidikan kita juga ketika memberikan pelajaran atau kurikulum pada pendidikan formal mulai dari tingkat dasar sampai tinggi, itu nilai-nilai pluralisme masih dalam tingkatan budaya seni atau belum menyeluruh pada misalkan perbedaan fisik dan sebagainya, belum sampai pada itu. Kenapa? Karena itu punya pengaruh juga gitu ya. Ketika sejak kecil anak juga diajarkan untuk menghargai perbedaan fisik juga ya, bukan hanya perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras ya, tapi perbedaan fisik gitu. Bagaimana memperlakukan temannya yang memiliki perbedaan fisik juga. Nah, itu kan perlu ditekankan. Itu belum ada sampai sekarang ya. Dan ini teraplikasi maksudnya gitu. Ada contohnya, guru bisa mencontohkan. Nah, saya kira itu nanti akan menjadi sebuah budaya yang terbentuk. Kan budaya itu harus dibentuk juga. Ya kan, harus pelan-pelan. Ketika budaya lama dianggap sudah tidak bisa, tertoleransi ya dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini, maka ya perlu keterlibatan pemerintah dalam segala segmen gitu. Saya kira itu. Terus dimulai media dari juga. Media juga. Iya. Balik media ya. Emang media salah satu alat, bahkan bisa menjadi alat utama barangkali ya untuk bisa menyuarakan hal semacam ini. Gitu. Jadi dunia pendidikan menarik juga. Jadi dari mulai usia ini ya, usia dini kita tanamkan itu. Nanti generasi berikutnya gak kenal lagi sudah istilah. Ke depan ini yang merayakan HDI menurut saya nggak harus disabilitas. Betul. Ketika nilai-nilai pluralisme ini sudah menjadi hal yang lazim gitu ya, menjadi hal yang lazim. Saya kira hari disabilitas bisa diperingati oleh orang-orang non disabilitas. Seperti halnya ketika hari AIDS sedunia, mungkin yang merayakan bukan orang-orang penyandang AIDS. Iya. Oke, ini Cak Jen kayaknya mau ngomong nih. Posisinya. Ya, jadi mungkin saya nambah. Iya, silakan. Ini saya sedikit gambaran contoh bagaimana masyarakat memiliki budaya inklusi ini. Ada hal yang menarik, salah satu contoh di Australia. Jadi di Australia itu kalau ada orang difabel jalan pakai kursi roda misalnya gitu ya. Masyarakat jalan pakai kursi roda. Jalannya pakai kursi roda, enggak pakai kaki maksudnya. Kemudian masyarakat sana itu kayak semacam pura-pura tidak tahu atau pura-pura cuek terhadap disabilitas. Saya pernah tanya, kenapa mereka melakukan itu? Karena gini, itu sebagai wujud menghormati. Kalau di kita kan enggak, kita kan bangsa gumunan ya. Betul. Misalnya ada orang lewat kayak saya, ya Allah kok kayak gitu. Ditonton cabang bayi dan sebagainya. Itu yang Karena masakno cuma ya kajian bagi kasihan. Ya masakno hanya untuk amit-amit itu aja. Nah, ini contoh. Jadi dari hal yang simpel seperti itu. Terus saya tanya, kenapa tujuannya? Ya karena kita merasa kalau mereka kita lihat, mereka nanti kita takut akan tersinggung gitu. Bahkan kalau mereka misalnya ingin menawarkan bantuan, mereka tanya dulu, Bapak apa butuh bantuan? Kita kan enggak langsung disuruh.
Makanya sehingga kayak tidak ada memberi kesempatan untuk mandiri dan sebagainya. Memang ini kultur-kultur yang perlu kita biasakan lah, dan untuk yaitu butuh media, dan alhamdulillah memang RRI selama ini berkiprah dengan kita. Ya, betul. Kita pakai nggak pakai sound tepuk tangan ya, ada tepuk tangan sendiri ya. Betul. Ya mulai 2011 luar biasa. 2011. Terima kasih, betul. Berarti baru lahir waktu itu. 2008 ini. Ya seperti itu. Oke, tapi kalau di luar negeri memang kesadaran sudah ini ya, sudah tertanam sejak lama atau memang baru-baru saja gitu kalau di luar negeri yang ngomong-ngomong? Ya memang ini ya mereka tahun 70-an itu sama diskriminatif juga sebenarnya. Cuma membangun kesadaran bersama bahwa mereka juga bagian dari masyarakat yang perlu kita hargai dan sebagainya itu lebih cepat mereka. Karena mungkin tidak ada dogma dan sebagainya ya. Di kita kan untuk membangun. Sekarang poin apa yang harus kita biasakan di masyarakat biar kita nggak telat-telat gitu loh. Proses menuju ke sana itu loh kok cisu ini ya. Padahal teknologi sudah seperti ini. Ya. Jadi mungkin yang pertama kuncinya adalah jangan jadikan disabilitas itu sebagai komoditas apapun, komoditas politik, komoditas siaran, komoditas apapun. Sering kita melihat TV-TV itu menayangkan, kalau menayangkan disabilitas pasti alamatnya nanti nangis. Nah, yang kayak gitu-gitu kan tanpa kesan membangun kesan bahwa disabilitas ya identik dengan nangis, dengan penderitaan, dengan kesedihan. Lah ini image ini yang perlahan-lahan harus kita rubah bersama. Padahal mereka tidak menderita sama sekali. Tidak. Yang menderita yang melihat mereka. Seperti itu. Saya lihat Cak Anto ya kayaknya apa yang menderita ya, bahagia terus, senyum terus ya. Oke. Itu ya yang harus. Oke, jadi jangan jadikan beliau-beliau ini menjadi komoditas gitu ya. Jadi apalagi sampai komoditas ekspor. Oh, jangan sampai. Waduh, komoditas. Oke, yuk. Nampaknya waktu kita udah tidak lama lagi gitu ya. Sekali lagi kita pengen kayak di ronda-ronda itu loh, sampai malam ngomong ya. Cuma kita dibaca oleh waktu. Jadi kita berharap juga nantinya ada banyak sih yang menonton acara ini, juga mendengarkan acara ini di RRI Jember, juga menonton di channel YouTube dan juga channel RRI Playgo, bahwa ya ini tadi yang disampaikan oleh beliau gitu ya, semuanya ya seperti luar negeri itu ya. Jadi kalau bisa kayak gedung gitu ya, gedungnya udah diperbarui. Kalau gedungnya ini tidak memfasilitasi, berarti gedungnya disabilitas. Itu saya setuju dengan itu. Oke, mantap. Kita sudah sampai di penghujung ini ya. Kata siapa? Barusan. Barusan ya. Oke, yuk gimana? Gimana apa? Enggak ada pantunnya ini kita tuh. Jadi disediain. Aku gak siap pantun closing. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyuarakan banyak hal ya, menyambut di Hari Disabilitas Internasional. Terima kasih untuk tamu-tamu istimewa ini sudah sangat luar biasa ya Cak Kemal ya. Betul sekali, Ketua Perpecahan. Terus Dewan Penasehat, Dewan Pembina. Dewan Perwakilan Rakyat. Dulu. Oh. Rencana. Iya kan dulu. Dulu. Mantan calon. Habis ini nyalon lagi. Moga-moga apa yang kita perbincangkan ini menginspirasi ya Cak Kemal. Amin. Harus dong, harus menginspirasi. Dari Jember untuk Indonesia dan untuk dunia. Olah rasa dan empati mewujudkan masyarakat madani. Amin. Oh, amin ya. Oke. Terakhir apa? Saya. Oh, itu saya. Saya siapa, Cak? Ya saya Ginuk Mujayati Suginu. Saya Cak Gemol Wijar Gemol. Sampai ketemu lagi di obrolan budaya berikutnya. Applause dulu untuk timnya ini. Luar biasa. Kalian tepuk tangan, lampunya kelip-kelip loh. Kenceng banget. Luar biasa untuk tampilannya juga. Mantap sekali. Gak kurang gede gue. Ini sudah closing enggak? Ya. Baik, selamat malam dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula kegiatan yang kita lakukan itu berasal dari beberapa kegiatan Zoom meeting yang diprakarsai oleh Mitra Kunci. Jadi mungkin sekitar 4 kali Zoom meeting yang dilaksanakan.
dari beberapa Zoom meeting yang dilaksanakan itu mengundang kami, salah satu dinas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, induk kami di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kami salah satu UPT yang menyelenggarakan berbagai macam program pelatihan untuk masyarakat. Jadi dari beberapa Zoom meeting yang dilaksanakan, kemudian sepertinya ada kegiatan yang bisa gayung bersambut ya, ada beberapa kegiatan yang kira-kira bisa dimanfaatkan khususnya oleh teman-teman disabilitas. Yang sudah kita laksanakan itu pelatihan di Kejuruan Mas. Kemudian kita lanjutkan lagi di kejuruan kewirausahaan. Jadi target kami khususnya di kewirausahaan, kita cari teman-teman disabilitas yang sudah mempunyai wirausaha, di mana nantinya setelah program pelatihan selesai dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Dari BLK bersinergi, baik itu BLK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kabupaten maupun Dinas Koperasi Provinsi maupun Dinas Koperasi Kabupaten telah menyelenggarakan beberapa kali pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus ada upaya dari keterlibatan dalam bantuan sosial dalam bentuk bantuan permodalan ekonomi mikro maupun kecil bagi teman-teman yang juga di situ masyarakat secara umum. Semua teman-teman saat ini memang sedang menunjukkan bahwa ada kemampuan dalam hal melakukan usaha peningkatan ekonomi, sehingga itulah wujud dari komitmen teman-teman disabilitas bersama bahwa kita mampu di situ. Saya awalnya kecelakaan kerja, Mas. Saya dulu kerjanya di pabrik pemotongan kayu. Nggak terasa ikut kepotong tangannya. Yang jelas mulai tahun lalu ada program pelatihan di BLK. Mulai di situ saya diajari cara dasar mengelas, terus bahan apa aja yang bisa dilas. Sejak itu saya bisa ngelas. Saya ikut di komunitas Perpenca, Persatuan Penyandang Disabilitas dan Sentra Advokasi. Dari situ saya belajar kalau disabilitas itu diberi kesempatan, pasti mereka akan membuktikan. Peran daripada mitra kunci ke depan itu masih kita harapkan sekali. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama, bekerja bersama-sama ya, dalam rangka meningkatkan produktivitas daripada teman-teman disabilitas. Harapannya dari semua program kita laksanakan itu ada follow-up-nya, ada tindak lanjutnya. Itu nantinya bisa bekerja di industri maupun berwirausaha mandiri. Harapan dari pemerintah seperti itu. Saya sih jangan pernah putus asa, tetap semangat, karena bagaimanapun orang menganggap kita itu memang kekurangan, tapi sebetulnya kita tidak kurang, kita malah lebih, Mas.
Radio Visual. Tonton yang Anda dengar.